Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yakhlifu fi qulubil muridina lawatal iradah fayuzizuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahu kulli rasmi wa ada wa sallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah. Amma ba'du faqur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq zaqal badil innal badila kana zahuqa. Pengatur waktu, penata acara yang kami hormati, Bapak Ketua DKM beserta dengan jajarannya, para asatidzah yang hadir pada kesempatan yang mulia, semua yang kami hormati, begitupun para jamaah muslimin muslimat yang ada di tempat yang mulia ini atau dimanapun berada yang sampainya suara ini kepada siapapun yang mendengarnya. Hadirin umatul muslimin rahimakumullah. Yang paling pertama saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Nama saya Ahmad Rijal Muttaqin Al-Iblisi, berasal dari Kabupaten Pangandaran. Diberi mandat, diberi tugas oleh guru kami sebagai Dewan Dakwah yang berdomisili seringkali kami berada di Tasikmalaya, sehingga pas mendapatkan mandat dari guru untuk hadir pada pagi hari ini bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian, kami sedang ada tugas di Pangandaran. Karena tugas dan perintah dari guru, sehingga langkah ini menjadi nikmat adanya bisa bertemu dengan saudara semuanya di sini. Alhamdulillah. Yang kedua, kami ingin menyampaikan satu situasi yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita sejatinya, karena yang sejatinya harus mengisi pada pagi hari ini adalah guru kami Syekh Muhammad Fathur Rahman. Namun karena beliau berhalangan di minggu di pekan yang lalu, beliau harus ke Malaysia, sehingga ada jadwal yang rutinan pengajian arba'in harus digeser karena ke Malaysia masuknya pada kategori yang krusial, tidak bisa diwakilkan di pekan yang lalu, sehingga jadwal arba'in yang sejatinya diadakan di pekan kemarin digeser ke pekan ini. Nah, satu yang pada akhirnya harus dikorbankan adalah kajian bulan di sini. Tapi bagi saya ini adalah anugerah, karena pertemuan ini adalah pertemuan yang tadi MC katakan bahwa bertemunya kita hari ini adalah bertemu dengan izinnya. Tentu kalau izin darinya tidak ada yang buruk, karena dialah sang penggenggam kebaikan. Maka ketika Allah menghadirkan satu pertemuan atas izin dan ridhonya, sudah barang tentu akan ada jutaan kebaikan di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Mari kita awali dengan satu bahasan
pengajian, setiap apapun itu kegiatan, baik yang formal ataupun non formal, selalu diawali dengan bahasa yang sangat familiar. Apa bahasa tersebut? Puji dan syukur. Ini menjadi satu landasan awal. Landasan awal kenapa setiap agenda harus diawali dengan dua bahasa yang itu. Laksana khutbah yang tidak bisa lepas dengan wasiat takwa di dalamnya. Bahkan jadi rukun khutbah kalau di dalam khutbah tentang wasiat. Tapi ini tidak termasuk pada rukun. Namun dimanapun kegiatan diadakan, selalu diawali dengan puji dan syukur. Disadari atau tidak Bapak Ibu sekalian, karakter kita sebagai manusia itu inginnya dipuji dan enggan memuji. Ini karakter manusia. Disadari atau tidak, manusia itu Allah sisihkan pada nafsunya selalu ingin dipuji. Yang parahnya enggan, tidak mau memuji. Padahal orang yang akan mendapatkan pujian adalah orang-orang yang mau memuji. Dia akan mendapatkan pujian. Sementara karakter nafsu manusia itu inginnya dipuji tanpa harus memuji. Inilah yang pada akhirnya menjadikan seseorang haus akan pujian. Setiap kedipan matanya, setiap aktivitasnya yang dicari pujian dari makhluk, bukan cinta Tuhannya. Maka ketika ini menjadi bahasa yang dilisankan pada pengajian, perlu diingatkan bahwa duduknya kita hari ini bukan tentang pujian makhluk, tapi tentang kasih sayang Allah. La tufrihuka ta'atu barazat minka wafroh biha barazat minallahi ilaika. Seorang hukama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya, di dalam kitab Hikmah yang ke-87, beliau mengungkapkan satu bahasa yang sangat indah. Janganlah engkau bergembira karena dirimu melakukan ketaatan. Artinya duduknya kita pagi hari ini, sujudnya dalam berjamaah subuh pagi hari ini, janganlah kita bergembira. Adapun nanti selepas ini berbuat baik, beraktivitas yang baik, bersedekah, dan segala macam rutinitas yang mengandung ketaatan, janganlah berbahagia. Kenapa? Wafroh biha barazat minallahi ilaika. Tidak boleh seseorang bergembira atas ketaatan, tapi diperbolehkan bergembira itu bukan tentang ketaatan, tapi tentang bagaimana dirinya dipilih Allah menjadi manusia yang taat. Ini ada sedikit perbedaan. Kalau kita merasa gembira akan ketaatan, jatuhnya kesombongan, Pak. Tapi ketika kita merasa dipilih, jatuhnya syukur. Contoh, Bapak sampai ke masjid, alhamdulillah nyampe. Yang satunya lagi, teman Bapak bilangnya gini, alhamdulillah disampaikan. Beda apa sama Pak? Beda. Yang pertama alhamdulillah nyampe itu punya makna bahwa sampainya karena jerih payah dirinya. Tapi ketika sampainya merasa disampaikan, berarti ada campur tangan Tuhannya, ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini akan mengikis keakuan, mengikis kesombongan,
mengikis haus akan pujinya. Nah ini yang paling pertama. Karena penyakit ini yang seringkali bersemayam di dalam hati sehingga hati babak belur setiap hari. Kenapa dikatakan babak belur? Karena hati itu seringkali dipukul oleh nafsu kita. Saat hati ingin berbuat taat, dibabak belur dengan nafsu yang haus akan pujian, dipukul mundur oleh nafsu yang ingin bermaksiat. Ketika hati memar, hati lebam, hati babak belur, maka hati susah menangkap, susah membaca setiap kejadian dari kehidupan. Seperti kita aja. Sekarang banyak berita tentang anak-anak yang mendapatkan bullying, ya Pak. Mereka yang dibully, dia tidak mampu melawan. Apalagi ketika pukulan, tendangan terus-terusan, memar lebam, disuruh bangkit dia nggak mau. Karena sakit, karena babak belur. Begitulah seperti kondisi hati umat Islam ketika dipukul mundur, dipukul, ditendang dengan setiap maksiat demi maksiat, akhirnya muazin melafalkan azan, dia nggak mau. Hatinya tidak mampu bangkit karena telah dipukul terus, karena dibuli oleh nafsu syahwatnya. Maka beruntung ketika muazin melafalkan adzannya, kita bisa melihat ini kasih sayang dari Allah, bukan tentang yang disuarakan oleh muazin, tapi tentang hakikat yang menggerakkannya, hakikat siapa yang memanggilnya. Ketika kita dimampukan untuk itu, berarti lebam, berarti luka ini masih bisa disembuhkan. Dengan apa? Disembuhkan dengan tawajuh. Kalau istilah tasawuf, tawajuh itu dipertemukannya hati dengan sang pemiliknya. Hati ini punya pemiliknya. Bahkan hati ini seringkali rindu kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang jadi permasalahan, nafsulah yang membuat kerinduan itu terkubur dalam, terkubur lama, yang pada akhirnya banyak orang yang tidak mengindahkan perintah Tuhannya, banyak orang yang ketika datang kebaikan dirinya malah enggan berbuat kebaikan karena hatinya dikalahkan oleh nafsu syahwatnya. Maka jamaah sekalian, duduknya kita pada pagi hari ini semoga menjadi duduk, semoga menjadi alasan Allah Ta'ala menghadirkan rahmatnya, Allah Ta'ala memberikan maghfirah untuk setiap dosa kita semuanya, dan Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita pada sisa usia yang ada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga selalu dan senantiasa Allah telah limpahkan kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, sahabat setia, dan kepada para ulama sebagai pewarisnya yang membawa, mengemban, mengestafetkan risalah yang mulia dari baginda yang mulia, bersumber dari Allah sang pemilik kemuliaan. Andai kita harus merunut Bapak Ibu sekalian, maka kita ini adalah orang-orang yang beruntung karena sesuatu yang tidak pantas tapi Allah pantaskan. Apa bukti ketidakpantasan? Satu, bukti ketidakpantasan, agama ini agama yang mulia, dibawa oleh para ulama yang mulia. Mereka menjadi delegasi dari baginda Nabi yang mulia. Kemuliaan baginda Nabi, kemuliaan Al-Quran bersumber dari Allah yang mulia. Dan
disajikan kepada kita yang hina. Kira-kira pantas tidak? Sangat tidak pantas. Kira-kira layak tidak, Bu? Sangat tidak layak. Rantai pendistribusian yang sebegitu mulianya disajikan kepada kita yang hina. Betul, kita ini hina atau mulia? Hina. Kemuliaan kita karena adanya agama, mulianya kita karena ada ulama, mulianya kita karena ada baginda, dan mulianya kita karena ada Allah Sang Pemilik kemuliaan. Jadi jika hari ini kita merasa mulia, kemana aja itu bukan jubah kita, itu bukan jubahnya Allah Jalla wa'ala. Kita menghina. Betul? Gimana gak hina coba Pak? Datang ke Allah dalam kondisi punya kepentingan, dalam kondisi punya permasalahan. Jika masalahnya selesai, seakan-akan tidak ada Allah. Gimana kita gak hina? Sedekah kita saja seringkali digadaikan untuk dunia. Gimana kita gak hina? Sedekah kita ada tujuan di luar Allah. Betapa hinanya seseorang yang punya tujuan selain daripada Allah. Maka agama hadir, maka ulama Allah tebar ke seluruh pelosok negeri untuk bersama-sama mengenal dan mencicipi pertemuan ruhani dengan Allah Sang Pemiliknya. Jika kita merasa hina, disinilah awal kebangkitan ruhani. Orang-orang yang merasa hina di hadapan Sang Pemilik kemuliaan adalah orang-orang yang akan dimuliakan. Logikanya gini Bapak Ibu sekalian, jangankan birokrasi ilahiyah, birokrasi insaniah, orang yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah itu adalah orang yang siap dikategorikan pada kategori fakir miskin. Betul ya Pak? Coba misalkan tiba-tiba ada datang dari desa terus mendata ke bapak-bapak, besok sore, besok pagi Bapak ditunggu di kantor pos. Bapak bakal mendapatkan bantuan senilai 1 juta rupiah, dan ini kuponnya besok Bapak tinggal ke kantor pos. Selepas itu nanti Bapak, nanti Ibu bisa datang ke toko A dan membawa gas melon 3 kg yang sudah bertato, Pak. Ada tatonya Pak? Apa kata-katanya? Ada untuk masyarakat miskin. Betapa kita tidak malu membawanya dengan tulisan sebegitu besarnya. Kenapa? Kenapa harus malu? Karena kita merasa diri ini pada golongan fakir miskin. Coba kalau Bapak tidak merasa miskin, tidak merasa fakir, kira-kira dapat bantuan tidak Pak? Tidak. Hanya untuk mereka yang mau digolongkan sebagai fakir miskin, maka bantuan itu akan turun. Itu birokrasi insaniah. Bagaimana dengan birokrasi ilahiyah? Orang yang merasa mulia, orang yang merasa bisa, orang yang penuh dengan keakuan, merasa dirinya hebat, akan ada apa-apa. Allah nggak butuh kehebatan kita. Ini hal yang paling penting dalam perjalanan ibadah. Seistiqomahnya kita sholat berjamaah, jika ada keakuan, jika ada kesombongan di dalam hatinya, hancur seluruh. Allah nggak butuh sholat kita, nggak butuh. Allah nggak butuh sedekah kita, enggak. Kita ini bukan sedang menolong agama Allah. Kenapa Allah menyatakan siapa yang menolong agama Allah akan kami tolong? Itu akhlaknya Allah sebegitu hebatnya. Seperti orang tua ke anaknya, oh bantu bapak, padahal hakikatnya bukan membantu orang tuanya. Justru membantu siapa? Anaknya. Betul ya Pak ya? Membantu anaknya. Tapi akhlak kita sebagai orang tua kepada anak
agar anak hadir kepercayaan di dalam dirinya. Padahal ketika dia dewasa, dia baru sadar bahasa yang keluar dari orang tuanya itu adalah tentang akhlak. Begitupun Allah, maka Allah di dalam hadis qudsinya, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah seperti akhlakku, kata Allah. Jadi jangan sampai kita tergelincir merasa ini telah menolong agama Allah. Dengan ataupun tanpa kita, agama ini akan terjadi. Hadir di dalam hati sedikit saja, sebesar biji zarrah keakuan. Kayak tidak ada saya, masjid nggak kelar tuh, udah habis Pak. Dan hati-hati, ujian yang paling berat bagi umat Islam adalah saat dirinya merasa tidak diuji. Itu ujian paling berat. Ujian sakit mah mudah karena kita bisa mendeteksi. Tapi saat diri ini tidak dimampukan Allah mendeteksi ujian, inilah ujian yang paling berat. Dan ujian seringkali disuguhkan Allah pada sesuatu yang dicintai. Contoh, ada orang yang sudah mulai cinta ke masjid, ia akan dipertemukan. Seringkali ada satu episode dia bertemu dengan orang-orang yang enggan ke masjid. Dan Allah ingin melihat bagaimana sikap batin ahli masjid. Jangan sampai ketika kita istiqomah ke masjid, bertemu, dihadirkan pada satu episode, bertemu dengan si fulan yang tidak pernah menginjakkan kakinya ke masjid, apa yang terjadi dengan sikap batinnya. Jika dia merasa sebagai pemilik surga, maka dia pun celaka laksana dia yang tidak ke masjid. Ini penting disampaikan. Nah, maka hadirin rahimakumullah, kita sepakati bersama bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang hina. Maka semoga duduknya kita pada pagi hari ini menjadi duduk yang penuh dengan kerendahan, menjadi duduk yang hati merasakan kehinaan. Semoga Allah hadirkan kemuliaan, mulia di dunianya, mulia saat berpulang kepadanya, mendapatkan ridho darinya dan mendapati syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini tidak akan banyak yang disampaikan. Mau membahas satu hal yang fundamental dalam beragama. Agama ini dihadirkan Allah sebagai bentuk dari kasih sayangnya. Bentuk apa Pak? Bentuk kasih sayang. Maka konsep sederhana, ketika Allah menghadirkan kasih sayang, berarti ini sudah sangat sempurna. Ya dikasih, ya disayang. Ada yang dikasih tapi tidak disayang. Dan tidak setiap yang mengasihi menyayangi, tapi setiap yang menyayangi pasti mengasihi. Diulangi, kajiannya santai aja Pak ya. Karena kalau tegak-tegak nanti Bapak malah ngantuk lagi. Kasih sayang itu konsep sederhananya, setiap yang mengasihi belum tentu menyayangi, tapi setiap yang menyayangi pasti dia mengasihi. Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Setiap yang diberi Rahman belum tentu dia dapat Rahim, tapi dia yang mendapatkan Rahim sudah barang tentu dia mendapatkan Rahman. Setiap gula manis, tapi tidak setiap yang manis itu gula. Ada ya yang manis bukan gula? Seperti buah mangga manis, tapi nggak ada gula tuh. Apalagi anggur, buah-buahan banyak yang manis tanpa perlu ada komposisi gula. Setiap gula manis, tapi tidak setiap yang manis gula.
Nah, begitulah indahnya Allah menghadirkan perjalanan kehidupan manusia. Orang yang beriman itu disayangi, dan orang yang disayangi sudah barang tentu dikasihi. Tapi setiap orang yang dikasihi belum tentu dia disayangi. Dalam istilah agama ada yang namanya istidraj. Ada tuh orang yang dikasih terus tapi nggak disayang sama Allah. Tapi ada yang Allah tahan keinginannya, tapi sebetulnya itu sayang. Mana buktinya? Ketika dia bersabar, jamuannya Allah hadirkan di penghujung kehidupan. Bahkan jamuannya Allah hadirkan pada keturunan. Banyak kejadian seperti itu. Begitulah gambaran orang yang disayangi. Orang yang disayangi seharusnya sadar. Sadar apa? Sadar bahwa ketika seseorang disayangi Allah pasti dikasihi. Hanya saja jika dikasihi oleh Allah itu tidak melulu sesuai dengan keinginan kita. Ini yang sulit dipahami oleh hati, nafsu yang merajai, sehingga merasakan bahwa Allah tidak dengan keadilannya karena keinginannya tidak dipenuhi. Padahal Allah penuhi pada episode yang lain, padahal Allah ganti pada sesuatu yang lain. Nah, ini pahami Pak. Contoh kecil. Contoh yang sangat sederhana ya Bu. Contoh misalkan, apakah doa itu Allah kabul? Jika kita punya pemikiran bahwa doa itu sebagian dikabul, sebagian tidak, maka runtuhlah keimanan hamba. Kenapa? Dia tidak mempercayai tentang satu ayat yang sangat familiar. Ud'uni astajib lakum. Kamu meminta, aku kasih, kan itu konsepnya gitu. Bahkan kamu tidak meminta, aku makasih. Kenapa? Karena aku sayang padamu, kan gitu. Kapan kita belajar berdoa? Semenjak balik mulai jadian. Jika balik, umur baliknya kita 15 tahun, sebelum 15 tahun, apakah kita tidak diurus oleh Allah? Diurus tanpa meminta. Betul? Tanpa meminta diurus. Maka apa kabar dengan mereka yang berdoa terus merasa putus asa, padahal sebelum tangannya menengadah sudah banyak yang Allah berikan tanpa kita meminta. Ini konsep doa. Nah, berbicara tentang doa, maka kita akan diantarkan pada satu kondisi bahwa doa itu pasti diijabah Pak. Pasti diijabah. Ragu saja sedikit, celaka orang yang beriman. Pasti. Contoh, ada anak santri. Nah, di Kampung Salim, di sana saya ada satu santri. Nah, beliau sering kali hobinya itu jajan. Sampai satu waktu dia tuh ke warung. Nah, bawa uang 100.000, datang ke warung Teh Yuli. Di saat ini bilang gini, Teh, saya mau beli telur, saya mau beli mie instan, ini uangnya. Terus kata Teh Yuli, sebentar ya. Dia nungguin 5 menit, Teh Yuli gak keluar. 10 menit, 20 menit, setengah jam dia gak keluar. Akhirnya mulai si santri dicengkel, dia teriak-teriak, Teh Yuli. Gak lama Teh Yuli nyaut tuh di dalam. Begitu dia keluar, ini gimana dilayani apa enggak? Itu uang udah diterima, tapi mie instan gak kunjung ada, telur pun gak ada. Itu Teh Yuli tiba-tiba bukan telur yang dihidangkan, bukan mie instan yang menjadi tujuan, tapi Teh Yuli membawa catatan.
Gini kata Yuli, nih Rahmat, uang yang 100.000 tidak saya masukkan ke telur dan mie instan, tapi saya masukkan ke utang kamu yang 200.000, dan hari ini dengan 100.000 yang tadi utangmu tinggal 100.000 lagi. Kira-kira ada yang berubah tidak Pak? Ada, apanya? Utangnya. Nah, kita merasa punya dosa tidak Pak? Punya dosa. Akumulasi dosa kita berapa? Itu laksana hutang. Saat berdoa Allah konversi kepada dosa. Karena dosanya banyak, akhirnya ketika kita ingin A, Allah jadikan ke D, Allah jadikan ke E. Apakah ada pengaruh? Ada. Seperti pengaruh uang 100.000 tadi, ada yang berganti dari 200.000 utangnya berubah jadi 100.000. Maka berdoa itu bukan tentang pengabulan. Kita seringkali ketika doa sesuai dengan keinginan, kita merasa Allah itu ada. Tapi ketika tidak berkesesuaian dengan keinginan, merasa Allah itu tidak ada. Padahal bisanya kita bermunajat pun sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Jika kita merujuk kepada Sang Pecinta Al-Arif Billah, para kekasih-kekasih Allah, berdoa itu bukan tentang pengabulan. Karena ngapain saya harus meragukan pengabulan? Karena itu sudah janji Allah, semuanya akan dikabul. Yang dia pikirkan adalah bagaimana mensyukuri nikmat dari miliaran umat, dirinya diizinkan menengadahkan tangan. Bukankah ini bagian dari rezeki? Bukankah tidak setiap manusia mampu tangannya menengadah? Coba jujur Bapak Ibu, saat rezeki mengalir deras, apakah mudah berdoa? Susah. Kalau istilah orang Sunda, kumlang leos. Tapi saat Allah tahan, apa yang terjadi? Ada ratapan tangisan, ada penyesalan, ada kehusuan saat bermunajat. Ya, sampai nangis ya Allah. Kok bisa ya sebab ini saya ya Allah. Kemunajat aja saat jadian. Saat sibuk dengan dunia, sulit tangan ini menengadah. Inilah karakter manusia, jika sering diberi, yang ada malah lupa sama yang memberi. Ini tabiat manusia. Jika terus-terusan diberi, ia malah lupa sama sang pemberi. Contoh, ada anak SMA berangkat ke Bandung. Di Bandung ketemu sama orang kampung, teman bapaknya. Dikasihlah ongkos nih si anak muda 300.000. Ongkos ke Pangandaran dari Bandung itu 95.000. Ada satu Pak, berapa Pak? 205.000. Dia bisa jajan di jalan, begitu transit di rumah makan, dia bisa makan dengan lahap, bahkan pulang menyisakan uang 100.000. Dia cerita ke orang tuanya. Dia nggak puas cerita ke orang tuanya, dia pun cerita ke tetangganya, cerita ke temennya, cerita ke bibinya, ke sanak saudaranya. Dia cerita hanya gara-gara 300.000, dia cerita kemana-mana. Dia lupa usia dia yang 18 tahun, berapa juta yang keluar dari orang tuanya. Karena sering diberi sama orang tuanya, dia sampai lupa kalau orang tuanya lebih dari angka 300. Itulah manusia. Maka seringkali keinginan kita tidak Allah beri. Kenapa? Karena Allah sangat menikmati sayup-sayup rintihan pertaubatan hamba. Kenapa Allah mengkampanyekan yang bersyukur ditambah? Karena kita lupa bersyukur. Yang lupa bersyukur itu adalah yang sering diberi, lupa diri.
Seperti ada yang sakitnya sakit gigi, baru juga sakit gigi 3 hari, dia merasa yang sakit sedunia itu dirinya saja. Usianya 40 tahun, ditanya sakitnya berapa hari, 3 hari. Pertanyaan kemudian, berapa lama sehatnya? Jika 30 tahun dipotong 3 hari, berarti sehatnya berapa, Pak? 39 tahun lebih 11 bulan dan lebih 27 hari. Tapi kan bukan hanya sakit gigi. Coba diakumulasi. Kalau hitungan 2 tahun, 3 tahun sakit, mulai pernah sakit kepala 1 jam, pernah jatuh, terus sakit 2 jam, akumulasi semuanya. Lebih banyak mana sakit dengan sehatnya? Sehat. Banyak cara untuk kita bersyukur sebetulnya. Andai kita mau berpikir tentang bagaimana kasih sayang Allah itu diberjalankan. Maka jamaah sekalian, yang fundamental di dalam agama, baginda menjelaskan tentang 3 hal. Para ulama menyebutnya arkanuddin atau rukun agama. Rukun agama itu 1 ada iman, 2 ada Islam, 3 ada ihsan. Saya coba sederhanakan. Berbicara iman itu berbicara intelektual. Berbicara fikih, kita akan berbicara teknis. Berbicara tasawuf, itu akan berbicara tentang spiritual. Contoh, misalkan Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi membagi tentang Allah di dalam tauhid itu ada yang namanya aqaidul iman. Dibuatkanlah rumusannya, sifat yang wajib di Allah, sifat yang mustahil di Allah, begitupun yang jaiz. Begitupun ketika berbicara sifat di baginda Rasul, kita ambil 1 saja. Ini tentang tauhid. Kenapa tauhid masuk pada ranah intelektual? Begini, Pak. Sifat yang wajib di Allah yang pertama adalah wujud. Wujud itu artinya ada. Bahkan ada dalil di dalam tauhid itu, ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli, dalil yang bisa diterima oleh akal manusia, logik. Yang kedua ada dalil nakli, dalil yang dinaskan Allah di dalam Al-Quran. Artinya ketika ada perdebatan di akal, maka merujuklah kepada Al-Quran. Semuanya akan selesai. Karena membantahnya adalah kekufuran. Nah, dalam hal yang wujud, timbullah pertanyaan, apakah Allah itu ada? Dijawab langsung, ada. Mana? Allah memiliki sifat wujud. Mana buktinya? Wujudu hadhil makhlukot. Adanya makhluk menandakan adanya khaliq. Keberadaan sesuatu pasti ada yang mengadakan. Itu kan konsepnya. Berarti ada makhluk, sudah pasti ada khaliq. Nah, kita pahami bersama. Anak kita paham tentang wujudnya Allah. Jika tidak dibarengi dengan tasawuf, ini akan jadi masalah. Banyak umat Islam yang paham akan keberadaan Allah, tapi banyak yang tidak merasa ditatap dan diperhatikan Allah. Koruptor itu bukan orang yang miskin ilmu, dia tahu wujudnya Allah, hanya saja tidak merasa ditatap akan keberadaan Allah. Coba kita yang di kantor, jika setiap hari diikuti terus sama manajer, kira-kira akan mempersembahkan yang terbaik atau akan leha-leha? Pasti mempersembahkan yang terbaik, ya Bu. Ibu kalau sadar ada yang mau memotret, pasti bilang dulu, bentar aku ini penerima jilbab. Kenapa?
karena ada kesadaran yang utuh dirinya, ada yang melihat, ada yang memperhatikan, ada yang menyaksikan. Kenapa pemain bola mempersembahkan yang terbaik? Itu mah sudah pasti, karena ribuan pasang mata yang melihat. Betul Pak? Di sana di Pangandaran ada satu usaha untuk pesantren, itu adalah parkiran Pak. Karena berdekatan dengan pasar, itu parkiran sering kemalingan. Tahun 2015 sering kemalingan karena anak-anak yang mau sekolah SMA naruh motornya di kita gitu Pak, naruh motornya lalu lalang aksesnya ke pasar, jadi nggak ada jalan buntu tuh. Jadi kalau dia mau pergi kemana aja juga bisa gitu, aksesnya sangat mudah. Nah, si anak seringkali naruh motor di sana, nanti pulang sekolah baru diambil motornya, berarti ada durasi sekitar 5 jam naruh motor di sana. Itu hilang. Satu bulan udah kehilangan, jarak 3 bulan kemudian hilang lagi. Sampai pada akhirnya Pak RT-nya punya inisiatif. Dia ngeprint tulisannya gini: parkiran ini diawasi CCTV. Cuma tulisan itu doang, aman Pak. Sampai hari ini, sampai satu waktu saya tanya, kok saya nggak nemu ya kamera di mana? Apa kata dia? Udah, nggak usah ngomong bahasa ini rahasia ya. Itu cuma tulisan doang. Lihat, maling saja ketika dirinya merasa disaksikan, merasa diperhatikan, hanya merasa padahal tidak ada bukti yang menyaksikan, aman kok. Ini mah Allah sudah jelas-jelas memperhatikan, tapi diri tidak merasa diperhatikan. Ini celaka. Maling saja jadi selamat dari kemaksiatannya hanya gara-gara dia merasa diperhatikan, padahal sejatinya tidak diperhatikan, hanya tulisan doang. Dia jadi selamat. Tapi yang tidak akan selamat adalah dia diperhatikan tapi tidak merasa diperhatikan. Dia dilihat tapi tidak merasa dilihat. Ini yang jadi permasalahan. Maka kenapa guru kita Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman hari ini mengkampanyekan ilmu tasawuf, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan dirimu melihat Allah. Jika tidak pada makom bahwa diri merasa melihat Allah, maka hadirlah pada makom merasa dilihat oleh Allah. Inilah tasawuf. Yang kedua, ketika berbicara tentang tasawuf, maka kami seringkali menyederhanakan bahwa tasawuf itu rasa, fikih itu angka. Hidup kita tidak akan lepas dari angka dan rasa. Betul Pak? Iya. Bapak sekarang bekerja nggak akan lepas dari angka. Berapa gajinya? Angka. Jam berapa masuknya? Angka. Jam berapa pulangnya? Angka. Gajiannya tanggal berapa? Angka. Begitu mau belanja total berapa? Angka. Maka tak jarang orang tua yang mau menikahkan anaknya suka terjebak dengan angka. Bekerja di mana? Gajinya berapa? Mau tanggal berapa kesininya? Mas kawinnya berapa? Berkutat dengan angka. Tidak salah, memang itu sunatullahnya. Cuma ketika beribadah bertujuan angka, inilah yang menjadi celaka. Alhamdulillah
alhamdulillah sholat berjamaah 27 ganjaran. Nah kita ngitung akhirnya. Ya, akhirnya 1 bulan istiqomah sholat berjamaah, kayaknya di komplek ini yang banyak pahala saya. Kenapa? Tolong atuh hitung 27 kali 5 sehari semalam kali 30 hari, dan saya sudah istiqomah 1 tahun. Akhirnya terjebak dengan angka, terjebak dengan fikih. Fikih itu tidak salah, memang mengatur. Fikih tidak lepas dari angka. Bab waris itu kan fikih dengan angka, tapi ketika berselisih larikan ke tasawuf. Sejatinya semuanya milik Allah. Coba kalau ibadah dengan fikih aja, Pak. Tak jarang sampai hari ini ada yang adik kakak tidak mau bersilaturahmi selepas kepulangan orang tuanya, selepas kematian ayah dan ibunya. Maka jika agama hanya sebatas tauhid yang tadi, sebatas fikih yang barusan, maka akan celaka. Mencek Sunda mah hirup ngagulung angka. Bayangin Pak, bagaimana mungkin orang yang beriman akan menang apabila ibadah tanpa rasa? Kenapa? Kan maksiat aja pakai rasa. Ya, Ibu, gibah itu enak gak sih Bu? Jujur. Ibu, ini ada ibu. Ibu, ngomongin kejelekan orang itu nikmat atau tidak Bu? Nikmat. Apa buktinya? Diulang-ulang. Orang yang merasakan kenikmatan, dia akan mengulangi. Seperti Bapak merasakan nikmatnya hidangan makanan, apakah berhenti? Enggak. Besoknya, Mah, ada nasi enggak? Karena telah menemukan rasa pada makanan, akhirnya mau mengulang. Kenapa kita mengulang maksiat padahal telah tobat? Karena ada rasa di dalam maksiat. Jika ibadah tidak menggunakan rasa, tapi kita terjebak dengan angka, kapan kita akan menang? Artinya bukan tidak boleh bertujuan angka. Pada awalnya memang Allah pun menjanjikan tentang angka, tentang ganjaran. Tapi orang yang mencinta, mana mungkin dia hitung-hitungan. Bapak sama ibu punya anak, anaknya sekarang umurnya 15 tahun. Terus bapak kasih catatan semenjak istri bapak mengandung, berapa susu yang harus dibeli, berapa pampers sampai usia 2 tahun, berapa perjalanan sekolahnya, berapa harga sakitnya, dan sebagainya. Apakah ada yang begitu? Nggak ada. Senakal-nakalnya anak, tetap aja kita mengedepankan kasih sayang, nggak mengedepankan angka. Kita ke anak mengedepankan rasa, tidak mengedepankan angka. Bayangkan Bapak Ibu hadirin, jika kita ke anak mengedepankan angka, wah udah anak di jalan semua broken home. Ya, cuma yang buka mulut kayak hitung-hitungan. Akan ada begitu banyak orang yang meninggalkan orang tuanya karena orang tuanya mengedepankan angka. Tapi karena orang tua mengedepankan rasa, banyak anak yang bertahan, banyak anak yang tumbuh kembang rasa cinta. Begitupun dalam ibadah, jika ibadah tanpa tasawuf, jika ibadah tanpa rasa, kita akan kalah. Karena maksiat pakai rasa. Dan ibadah jangan terjebak oleh angka, mulai bangun rasa. Rasa yang mana? Kalau sujud harus merasai Allah, miliaran dari umatmu, miliaran dari ciptaanmu, aku salah satunya yang kau izinkan bersujud. Akhirnya dirinya merasa bersyukur akan keberadaan Sang Khalik, akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan setiap dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Bahkan para kekasih
kekasih Allah, sholat itu sampai meneteskan air mata. Bukan tentang kehusuannya, karena husu tidak menjadi tujuannya, tapi tentang bagaimana hatinya dipertemukan dengan sang pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada obat bagi yang merindu kecuali bertemu. Sholat itu adalah pertemuan ruhani kita dengan sang pencipta. Ruhani yang merindu, dia akan bertemu saat diizinkan untuk bersujud kepada sang pemiliknya. Nah, inilah tentang iman, Islam, dan ihsan. Sementara kalau berbicara itu, iman saja tidak cukup. Menjadi takwa itu ketika komponen yang 3 berkesinambungan, imannya, Islamnya, juga ihsannya. Kalau di Pangandaran ada istilah, lah tasawuf nanti aku udah pensiun. Emang bisa itu Pak? Kita ibadah tanpa rasa terus. Kalau ibadah pakai rasa, nikmat sholat itu bukan selesai sholat, tapi sedang sholat. Contoh Pak, nikmat makan itu sesudah makan atau sedang makan? Sedang sesudah? Sedang, bagi yang sehat. Tapi bagi yang sakit, coba lihat di rumah sakit, datang suster, ibu, bapak sudah makan? Belum dong. Terus gimana bisa minum obat? Ayo paksakan. Dipaksakan 1 suap. Wah, paksa benar-benar. Begitu selesai 2 suap, dia bergembira. Dia langsung pencet bel, suster datang, suster, alhamdulillah saya sudah makan. Dia merasakan nikmat itu sudah makan. Wajar tidak? Wajar, karena dia sedang sakit. Tapi orang yang sehat sudah makan, dia ingin makan lagi. Gimana aja alasannya? Aduh Pak Haji, ini lauknya kebanyakan, kayaknya harus ditambah nasi. Apapun alasannya, karena dia menemukan nikmat, dan nikmat itu saat makan, bukan sesudah makan. Itu sebagai tanda bahwa bapak, bahwa ibu sedang sehat. Nah, jika kita mengalami, merasakan nikmatnya sholat setelah sholat, apakah kita sehat atau sakit? Sakit betul. Kalau Sunama ada istilah jongjon Pak, tahu jongjon? Alhamdulillah tenang, alhamdulillah tenang udah sholat. Berarti sakit. Karena al-arif billah, selesai sholat dia akan mencari sholat yang lain. Kita kan duhurnya juga, kalau sholat duhur kan malas, kenapa gitu kan? Iya, sholat duhur mah ada sholat sunnahnya. Lihat, para kekasih Allah, selesai sholat maghrib, ada sholat ba'diyah maghrib, ada sholat hajatnya, ada taubatnya, sampai ada sholat tasbihnya. Kita makan kadang sholat tasbih setahun sekali pas di Susaban. Itu pun kalau datang ke masjid, dan itu pun kalau ada sopel dan autan, dan takut kena nyamuk. Nah, para pecinta itu, para penikmat itu akan mencari kenikmatan kembali. Kita ini kadang seringkali merasa terbebani. Yang terbebani itu sebetulnya dia sedang sakit. Jadi pengajian pagi hari ini, 1, kita harus merasa diri ini hina. Yang kedua, sadari bahwa kita ini sakit. Maka jemaah sekalian, di penghujung pengajian pada pagi hari ini, karena kita sepakat kita ini orang-orang yang hina, kita ini orang-orang yang sakit, tidak ada kesembuhan kecuali dari sang pemilik penyembuh. Tidak ada kemuliaan kecuali dari dia sang pemilik kemuliaan. Maka hudurul qalbi Allah, kita
pagi hari ini kita tatap Allah dengan hati yang sudah berbelur, dengan hati yang sudah bersendiri. Kita menghadap kepadanya, kita berikan hak kolbu ini untuk bertemu dengan sang pemiliknya. Siap Bapak Ibu sekalian? Mari kita bertawasul sejenak. Allahumma inna nas'aluka bismika Allahumma bihaqqi rabbil wahida wa musyrikan dapat barakatuh wa qurratuna wa qulubana min ulama wa tuhariqu qulubana min hisika ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah sekalian, mari hadirkan hati, kita bayangkan orang-orang yang kita cinta yang hari ini telah tiada. Kita bayangkan di dalam hati tentang mereka yang telah berpulang ke rahmatullah, tentang mereka yang telah berbeda alam, tentang mereka yang telah berbeda dimensi, tentang mereka yang hari ini berada di barzahnya Allah Ta'ala. Boleh jadi di antara kita ada yang istrinya telah pulang, atau boleh jadi di antara kita ada suaminya yang telah tiada, atau mungkin di antara kita ada yang anaknya telah berpulang di hadapan Allah Ta'ala. Mari kita hadirkan hatinya, khususkan doa untuknya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni setiap dosa-dosanya, Allah Ta'ala menerima setiap amal kebaikannya, dan semoga seluruhnya digolongkan husnul khatimah dan badan. Ghufranak Allahumma lana wa liwalidina wa li ikhwanina muslimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afih nuzulahu wa'asih khalam wa'afir lana wa lahu ya hayyu ya qayyum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah sekalian, sebagaimana baginda Nabi mentarbiyah kepada Sayyidina Ali tentang bagaimana mempertemukan ruhani dengan sang pemiliknya, baginda Nabi mentarbiyah kepada para sahabat, mengijazahkan kepada Sayyidina Ali untuk memejamkan matanya dan menundukkan kepalanya. Dua ini adalah dua simbol tentang kehinaan. Menunduk kepala sebagai bentuk rasa malu di hadapan Allah. Sebegitu baiknya Allah, sebegitu hinanya kita. Memejamkan mata karena mata inilah yang pada akhirnya sulit kita bersyukur. Mata yang memandang jelek orang lain, mata yang memandang diri mulia, mata yang melihat kenikmatan di orang lain dan melihat kenikmatan diri serasa kurang. Mata inilah yang sekali-kali diwakilkan sebagai gambaran-gambaran dunia. Maka dua hal ini mari kita amalkan pada pagi hari ini. Kita pejamkan matanya, kita tundukkan kepalanya, kita basahi lisannya dengan istighfar. Metode istighfarnya hadirin dikhofikan. Dikhofikan itu metode dengan seukuran terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi bacakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Lisannya dibasahi, pikiran dan hatinya berkomunikasi, dan jujurlah di hadapan Allah tentang apa yang pernah diperbuat oleh diri. Tak perlu kita melirik kanan dan kiri, cukuplah melihat diri kita masing-masing. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah.
Selepas itu kita bacakan istighfar bersama-sama di kopikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mari sejenak kita basahi lisan ini hadirin. Mari sejenak kita berikan haknya hati untuk bertemu yang dicintai. Karena hati ini sejatinya darinya. Wa nafakhtu fihi min ruh. Aku jadikan kalian dari bagian ruhku, kata Allah. Berarti rohani ini merindu bertemu dengan sang pemilik. Bapak Ibu sekalian, mari sejenak kita menundukkan kepala, sejenak kita memejamkan mata. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan ada orang-orang yang saat nanti dikumpulkan di mahsyarnya Allah Ta'ala, mulai umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat akhir zaman berkumpul pada satu titik. Dan dijelaskan ada orang-orang yang menunduk saking malu di hadapan Allah. Dia menunduk sejajar dengan telapak kakinya hadirin. Ada yang meleleh kulitnya, ada yang keluar bola matanya. Di atasnya ada 7 matahari yang bersinar. Saking malu di hadapan Allah, langkah demi langkah adalah langkah kepastian pada yaumul hisab. Langkah kepastian, track record dari kehidupannya akan ditayangkan. Ya mas sekalian, mari sejenak kita memejamkan mata sebelum pada akhirnya mata ini terpejam untuk selamanya. Sebelum pada akhirnya bendera kuning berada di depan rumah kita. Sebelum pada akhirnya ada sesosok manusia yang dibungkus oleh kain kapan yang sederhana di tengah rumah, dikelilingi sanak saudara dengan tangisan dan ayat-ayat Quran. Dan pastikan kita akan mengalami hal itu. Sadarkan hati ini hadirin tentang bagaimana si mayat ditandu ke pemakaman. Pada akhirnya kita pun akan kembali. Siapapun kita, sehebat apapun kita, mari kita lepaskan jubah-jubah kebesaran yang Allah titipkan kepada kita. Boleh jadi di antara kita jubah kebesaran sebagai seorang ketua. Boleh jadi kebesaran itu adalah tentang si kaya. Boleh jadi kebesaran itu adalah tentang keilmuan. Apapun aksesoris, apapun jubah yang Allah titipkan, singgasana yang Allah berikan, mari sejenak kita tanggalkan saja. Kita sejajarkan hadirin di hadapan Allah bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang hina, makhluk Allah yang hina, makhluk Allah yang tidak tahu diuntung, makhluk Allah yang seringkali bermaksiat pada Allah. Sebegitu perhatian dan sayangnya kepada kita. Jemaah sekalian, hadirkan hati, ingatkan kepada diri bahwa kematian itu kepastian. Kematian itu bukan tentang nomor urut, kematian itu tentang nomor cabut sekehendak Allah. Yang muda pantas meninggal, yang tua pun sama, yang sehat pantas meninggal, begitupun yang sakit. Siapapun kita, dalam kondisi apapun kita, kematian itu akan tetap mengambil. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Demi Allah, kemanapun kita berlari, kemanapun kita bersembunyi, ajal itu akan menghampiri hadirin. Tak perlu kita berpikir tentang ajalnya, berpikir tentang bekalnya, berpikir tentang patut dan tidaknya kita berpulang, mendapatkan bahagia ataupun sengsara. Inilah yang penting bagi hati. Anda kita mau melihat kebaikan yang mana yang pernah kita perbuat, tentang ketaatan mana yang tidak ada dalam takdirnya Allah, tentang sedekah yang mana yang di luar kodok-kodoknya Allah, tentang sujud yang mana hadirin, sujud yang lupa kepada sang pemberi sujud,
Sholat yang mana hadirin? Sholat yang lupa akan rokaat. Kebaikan yang mana? Ada Allah tidak mengizinkan, tidak akan pernah ada kebaikan. Lihatlah Allah dengan hati, tataplah Allah dengan nurani. Apa yang kurang hadirin dari Allah? Sebegitu cinta dan kasih sayangnya Allah, seringkali Allah melayangkan surat cinta kepada kita. Allah layangkan surat cinta melalui rambut yang hari ini mulai memutih. Allah layangkan surat cinta melalui rambut yang hari ini mulai berjatuhan. Allah melayangkan kembali surat cinta melalui rambut yang melalui mata yang hari ini mulai rapuh. Allah kirim surat cinta melalui kaki yang hari ini mulai berpenyakit. Bahkan kaki yang hari ini jalannya harus dibantu dengan tongkatnya. Melalui kaki yang hari ini mulai sulit dilangkahkan. Kenapa surat cinta itu tidak berbalas hadirin? Allah kirimi surat cinta melalui penyakit sampai kita harus dirawat di rumah sakit. Tak banyak yang Allah inginkan hadirin. Allah ingin kita pulang sebelum pulang yang sebenarnya. Allah ingin kita selamat yang sejati. Allah ingin kita telah bersih saat menghadapnya. Sehingga Allah buat episode-episode kehidupan. Allah buat surat cintanya. Saking sebegitu cinta Allah kepada kita, Allah kirimi surat cinta melalui anak dan keturunan, agar kita sadar hari ini kita telah menua. Allah kirimi surat cinta melalui cucu yang semakin hari semakin lucu, agar kita sadar bahwa kelucuan itu hanya pantas bagi mereka di usia. Kita sudah tidak pantas melucu. Kita ini seringkali melucu hadirin. Diberi kenikmatan, lupa kepada sang pemberi kenikmatan. Ini kelucuan yang sejatinya harusnya tidak ada. Sudah saatnya kita menghadirkan rasa sebagaimana Allah memberikan rasa dengan zatnya, rasa dengan Rahman dan Rahimnya. Begitupun rasa ini hadir di baginda Nabi, rasa cintanya beliau kepada umatnya, sampai umat di penghujung zaman saja air matanya berlinangan. Apakah ini tentang rasa? Tentu ini bukan tentang angka ini, tapi ini tentang rasa yang mendalam. Maka jemaah sekalian, tidak ada tempat kepulangan terbaik kepada kita kecuali kepulangan itu kepada Sang Pemberi keselamatan. Tidak ada solusi yang akan meringankan kecuali kita datang kepada Sang Pemilik dan penggenggam solusi dari kehidupan. Maka jemaah sekalian, mari kita pulang sebelum pulang kita yang sebenarnya. Mari kita pulangkan hati ini kepada Sang Pemiliknya. Mari kita basahi lisan ini dengan bahasa langitan, dengan kalimat tasbih, dengan bahasa yang indah, dengan bahasa tahlil, dengan bahasa yang apabila ditangkap dengan dunia beserta dengan isi takaran ini masih berat. Bahasa indahnya, bahasa surga, bahasa yang dilafalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nawaitu taqarruban ilallah ta'ala afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha
الآخرة حسنة وقنا عذاب